Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma non-primitif di mana ada FIFO dan SJF. Algoritma yang akan pertama kita buat adalah algoritma penjadwalan FIFO. FIFO kepanjangannya itu adalah first in first out, di mana algoritma ini proses yang datang pertama yang dikerjakan oleh CPU. Algoritma penjadwalan FIFO ini bersifat non-primitif, yang artinya adalah semua proses harus diselesaikan apabila proses berikutnya dikerjakan oleh CPU atau proses ini tidak boleh disela. Pada algoritma penjadwalan FIFO ini ada pembahasan soalnya, maka dari itu kita akan langsung masuk pada pembahasan soalnya, yaitu seperti ini soalnya. Terdapat 3 proses, di mana setiap proses itu diberikan P1, P2, dan P3. AT atau arrival time, kedatangan waktunya mulai dari 0, 1, dan 2. BT atau burst time dengan nilainya 3, 4, dan 5. Pada algoritma penjadwalan FIFO ini, kita akan mencari adalah waktu rata-rata dari front orange time dan bersama rata-rata dari waiting time. Kita langsung saja untuk gambar Gantt chart-nya. Pada Gantt chart, kita akan memasukkan setiap proses berdasarkan algoritma FIFO, yang dimana algoritma FIFO itu yang datang pertama kali yang akan dikerjakan oleh CPU. Di sini yang datang pertama sekali yaitu 0 dengan proses P1, maka 0 sampai 3 karena burst time-nya itu 3, jadi 0 sampai 3 itu milik P1. Setelah P1 selesai dikerjakan, maka P2 akan masuk. P2 masuk dikarenakan dia mempunyai kedatangan waktu itu 1. Burst time-nya adalah 4, maka 3 ditambah 4 sama dengan 7. Itu adalah milik P2. Setelah P2 selesai dikerjakan, maka P3 akan masuk karena P3 kedatangan waktunya adalah 2. Di sini pada proses P2 terhenti di 7. Sedangkan mempunyai burst time-nya adalah 5, maka 7 ditambah 5 sama dengan 12. Maka dari itu Gantt chart sudah dapat kita lihat prosesnya P1, P2, dan P3. Setelah mendapatkan hasilnya, untuk proses P1 itu adalah 3, P2 7, P3 12. Untuk mendapatkan TAT, yaitu adalah proses akhir dikurangi arrival time, yaitu 3 dikurang 0 sama dengan 0, 7 dikurang 1 sama dengan 6, 12 dikurang 2 sama dengan 10, maka TAT sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan mencari waiting time, yaitu TAT dikurangi dengan BT. 3 dikurang 3 sama dengan 0, 6 dikurangi 4 sama dengan 2, 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Dari hasil ini TAT dan WT kita akan mencari rata-rata, di mana rata-rata sama proses kita ditambahkan dibagi dengan 3 karena proses kita ada 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3. Untuk TAT mendapatkan nilai 6,3 milisecond. Untuk WT mendapatkan nilai 2,3 milisecond. Pada algoritma FIFO ini telah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut pada algoritma SJF.
SJF adalah proses yang burst time-nya terkecil yang dikerjakan oleh CPU. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut maka waiting time rata-rata dan juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwasan algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Oke, kita lanjut pada pembahasan soalnya. Pada kali ini kita bisa lihat pada tabelnya ada 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Berikutnya untuk arrival time yang berdatangan secara berurutan. Dari 0 itu adalah proses kedatangan dari P1, 2 itu adalah proses kedatangan dari P2, 4 itu adalah proses kedatangan dari P3, dan 5 itu adalah proses kedatangan dari P4. Dan untuk burst time-nya yaitu 7, 5, 1, dan 2. Kita langsung ke proses Gantt chart-nya. Kita lihat dulu untuk arrival time. Arrival time-nya yang datang pertama itu adalah 0, yaitu adalah proses P1 dengan burst time-nya yaitu 7. Maka 0 sampai 7 itu adalah milik P1 yang diproses oleh CPU. Setelah itu P3 dengan burst time-nya 1, artinya 7 ditambah 1 sama dengan 8. Setelah itu P4 dengan burst time-nya 2, artinya 8 ditambah 2 sama dengan 10. Setelah P4 masuk, kita lihat berikutnya P2 dengan burst time 5, artinya 10 tambah 5 sama dengan 15. Setelah proses Gantt chart-nya ini selesai, P1, P3, P4, dan P2, kita akan lanjut ke perhitungannya. Don, TAT, dan waiting time. Don itu adalah hasil akhir dari P1, P3, P4, dan P2. Untuk P1 adalah 7, P2 adalah 15, P3 adalah 8, P4 adalah 10. Untuk mendapatkan TAT itu adalah Don dikurangi dengan AT atau arrival time. Maka dari itu P1 7 kurang 0 sama dengan 7. Untuk P2 15 dikurang 2 sama dengan 13. P3 8 dikurang 4 sama dengan 4. P4 10 dikurang 5 sama dengan 5. Maka TAT sudah mendapatkan. Kita lanjut ke kolom berikutnya yaitu waiting time. Untuk mendapatkan waiting time itu adalah TAT dikurangi dengan DT, yaitu P1 7 kurang 7 adalah 0, P2 13 kurang 5 adalah 8, P3 4 kurang 1 adalah 3, dan P4 5 kurang 2 adalah 3. Setelah TAT dapat, WT-nya dapat, maka dari itu kita melanjutkan mencari rata-rata berdasarkan soalnya. Untuk rata-rata tersebut, TAT menghasilkan 7,2 milisecond, di mana proses P1, P2, P3, dan P4 itu ditambahkan kemudian dibagi dengan jumlah proses. Karena prosesnya ada 4, jadi dibagi dengan 4, maka dari itu hasilnya adalah 7,2 milisecond. Untuk WT itu kita tambahkan semua P1, P2, P3, dan P4. Kemudian kita bagi dengan berapa banyak proses, maka dari itu hasilnya adalah 3,5 milisecond. But I'm starting to lose hope, 'cause you won't pick up your phone. And I'm trying to save this.